Kembali belajar bersama Bu An. Kali ini Bu An akan membahas materi gradien garis lurus. Materi ini untuk anak-anak Ibu yang kelas 8. Ini materi bab 4 anak-anak. Ibu nanti akan membahas cara menentukan gradien garis dan juga membahas sifat-sifat gradien garis. Baik, Ibu langsung ke pembahasan materi ini. Untuk materi yang pertama, Ibu membahas tentang gradien garis. Apa yang dimaksud dengan gradien garis? Gradien garis adalah nilai kemiringan atau kecondongan suatu garis. Gradien biasa dilambangkan dengan huruf M kecil. Jadi, rumus untuk gradien garis atau kemiringan garis ini sama dengan M, sama dengan perubahan nilai Y dibagi dengan perubahan nilai X, atau sama dengan delta Y per delta X. Di sini sudah Ibu gambarkan satu buah tangga rumah di sini anak-anak. Kalau kita diminta untuk menentukan kemiringan tangga atau gradien dari garis ini, garis pada tangga di sini, ini rumusnya kita menggunakan delta Y per delta X di sini. Untuk nilai delta Y-nya di sini adalah 150 cm, ini adalah nilai dari delta Y. Selanjutnya, untuk delta X-nya, nilai perubahan X-nya yang mendatar di sini, ini adalah delta X anak-anak. Jadi yang vertikal di sini adalah delta Y, selanjutnya yang horizontal di sini adalah delta X di sini. Jadi kemiringan tangga adalah M sama dengan 150 cm per 50 cm. Ini cm dengan cm Ibu sederhanakan, tinggal 150 dibagi 50 sama dengan 3. Jadi nilai kemiringan tangga adalah 3. Ibu lanjut ke materi kedua anak-anak, menentukan gradien garis. Ini menentukan gradien garis jika diketahui grafiknya. Untuk yang pertama, garisnya ini ke arah kanan atas, ini adalah garis G. Ini kita menentukan gradien garis G. Gradien garis G ini dinyatakan dalam MG sama dengan delta Y per delta X. Ini Ibu perlu memberi penjelasan di sini, arah ke atas nilai delta Y positif dan ke kanan nilai delta X positif. Ini di sini ada titik P. Di sini ada titik Q, di sini anak-anak Ibu ambil 2 titik. Ini ke kanan, arahnya ke kanan, berarti nilai delta X-nya adalah positif. Di sini delta X sama dengan 1 karena satu satuan. Selanjutnya di sini ke atas. Di sini delta Y-nya sama dengan, kita hitung 1, 2, 3, 3 satuan. Anak-anak ambil dari sini juga boleh anak-anak. Ini delta Y-nya 1, 2, 3. 3 satuan ke atas positif 3. 1 satuan ke kanan positif 1. Sama saja. Ini delta Y-nya 3, delta X-nya 1. Delta Y per delta X sama dengan 3 per 1 sama dengan 3. Perlu anak-anak ingat untuk garis yang arahnya ke kanan atas seperti ini, gradiennya bernilai positif. Ibu melanjutkan membahas menentukan gradien garis jika diketahui grafiknya. Ini adalah garis L di sini anak-anak, arahnya ke kiri atas. Di sini kita membahas gradien garis L. Di sini ada titik Q, ada titik Q di sini ada titik P. ML sama dengan delta Y per delta X. Ibu ambil dari sini saja anak-anak. Di sini boleh dari titik ini, dari titik Q ke kiri ini 2 satuan, berarti di sini negatif 2 anak-anak karena ke kiri. Arah ke atas nilai delta Y positif dan ke kiri nilai delta X. Di sini nilai delta X negatif. Nilai delta X-nya berarti delta X-nya sama dengan negatif 2. Selanjutnya ke atas 1, ini berarti delta Y-nya sama dengan 1. Kalau anak-anak ambil dari sini boleh di sini Y-nya delta Y-nya positif 1, selanjutnya delta X-nya negatif 2 juga boleh di sini. Delta Y-nya positif 1 per delta X-nya negatif 2 sama dengan negatif 1 per 2.
Jadi, gradien garis L adalah negatif 1/2. Perlu anak-anak ingat kalau garisnya ini ke kiri atas, arahnya ke kiri atas, gradiennya bernilai negatif. Ibu lanjutkan anak-anak. Sekarang Ibu membahas menentukan gradien garis jika diketahui persamaannya. Gradien garis dengan persamaan Y sama dengan MX ditambah C. Gradien garis dengan persamaan Y sama dengan MX ditambah C adalah M. M ini menyatakan gradien. Ini contohnya anak-anak. Gradien garis dengan persamaan Y sama dengan MX ditambah 3 adalah 2. Jadi di sini kalau kita masukkan ke rumus Y sama dengan MX ditambah C, maka M-nya di sini adalah 2. Jadi gradiennya 2. Sedangkan ini nilai C di sini ini menentukan titik potong dengan sumbu Y dan memotong sumbu Y di 0,3. Jadi nilai C di sini menentukan titik potong dengan sumbu Y, yaitu 0,3. Titik potong dengan sumbu Y itu di 0, C. C-nya adalah 3. Jadi 0,3. Ini selanjutnya, gradien garis dengan persamaan AX plus AX ditambah BY sama dengan N. Gradien garis dengan persamaan AX ditambah BY sama dengan N adalah negatif A per B. Nih, koefisien dari X ini A, koefisien dari Y ini B. Gradiennya adalah negatif A per B. Ini dari mana asalnya? Ini Ibu jelaskan dulu. AX ditambah BY sama dengan N. Ini Ibu pindah ruas, AX-nya menjadi negatif, BY sama dengan negatif AX ditambah N. Kalau semuanya dibagi dengan Y, setiap suku ini dibagi dengan B anak-anak. Ini BY dibagi B tinggal Y sama dengan negatif A per B X ditambah dengan N per B. Kalau kita masukkan rumus Y sama dengan MX ditambah dengan C, maka di sini nilai M-nya adalah negatif A per B. Ini contohnya, gradien garis dengan persamaan 2X ditambah 4Y sama dengan negatif 4 adalah negatif 2/4 sama dengan negatif 1/2. Di sini ini A, X ditambah dengan B, Y sama dengan N. Di sini. Gradiennya tadi negatif A per B, berarti negatif 2/4 disederhanakan dibagi 2 sama dengan negatif 1/2. Selanjutnya, gradien garis dengan persamaan 4X dikurang 2Y dikurang 7 sama dengan 0 adalah di sini negatif A, di sini dinamakan AX ditambah BY. Di sini ini kalau Ibu pindah ruas menjadi seperti ini bisa anak-anak. 4X dikurang 2Y sama dengan 7. Ini berarti sama dengan N di sini. Bisa dipindah anak-anak. Jadi tetap saja yang penting ini untuk X dan Y, variabel X dan Y satu ruas ini, maka rumusnya tetap kita gunakan negatif A per B. Ini jadi gradiennya adalah negatif A-nya adalah 4, B-nya adalah negatif 2. Negatif dibagi negatif positif, 4/2 sama dengan 2. Jadi kalau anak-anak ini bisa, tidak perlu diubah, dipindah. Kalau masih bingung, boleh dipindah ke kanan seperti ini. Menjadi AX ditambah BY sama dengan N. Ibu lanjutkan membahas anak-anak. Menentukan gradien garis jika diketahui dua titik yang dilalui. Kembali pada rumus gradien garis, ini sama dengan M, sama dengan perubahan nilai Y dibagi perubahan nilai X, sama dengan delta Y per delta X. Delta Y per delta X itu sama dengan Y2 dikurang Y1 per X2 dikurang X1. Jadi rumusnya ini. Y2 dikurang Y1 per X2 dikurang X1 untuk nilai M-nya. Ini untuk garis G anak-anak, kita menentukan gradiennya. Ini Ibu sebut X1, Y1 di sini. X1, Y1
Selanjutnya X2 Y2 di sini. X2 Y2. Y2 dikurang Y1 berarti 3 dikurang negatif 5 di sini per 4 dikurang negatif 2. Di sini negatif kali negatif, di sini positif. 3 ditambah 5 8. Selanjutnya negatif dikali negatif positif, 4 ditambah 2 6. 8 per 6 dibagi 2 sama dengan 4 per 3. Gradien garis G adalah 4 per 3. Arahnya ke kanan atas, nilainya positif. Lanjut ke garis L di sini anak-anak. Ini di sini ibu sebut X1 Y1-nya di sini X1 Y1, di sini X2 Y2. Di sini. Ini rumusnya tetap Y2 dikurang Y1 per X2 dikurang X1 sama dengan negatif 3 dikurang negatif 1 per 7 dikurang negatif 1. Ini negatif dikali negatif positif, negatif 3 ditambah 1 negatif 2 per 7, negatif 1 dikali negatif 1 positif 1, 7 ditambah 1 8, negatif 2 per 8 sama dengan negatif dibagi 2 1 dibagi 2 4, negatif 1 per 4. Kembali ibu ingatkan, kalau ke kanan atas gradien bernilai positif, ke kiri atas gradien bernilai negatif. Baik anak-anak, ibu lanjut membahas sekarang materi yang ketiga, sifat-sifat gradien garis. Untuk yang A, jika garis dari kiri ke kanan naik, gradiennya bernilai positif atau M-nya lebih dari 0. Nih, nilai M-nya lebih dari 0. Ini sudah ibu jelaskan sebelumnya, tapi ibu ulangi lagi di sini. M-nya kita buktikan. Berarti Y2 dikurang Y1, 5. Ini dikurang dengan 1 per X2 dikurang X1, 4 dikurang 2. 4 dikurang 2. Ini sama dengan 5 dikurang 1, 4 per selanjutnya 4 dikurang 2, 2. 4 per 2 sama dengan 2. Ini positif. Sudah kelihatan gradiennya positif. Sekarang untuk gambar yang B. Jika garis dari kiri ke kanan turun, ini dari kiri ke kanannya ini turun, kalau ibu menganggapnya ke kiri atas tadi, gradiennya bernilai negatif. Dari kiri ke kanan turun, atau ibu menganggapnya tadi ke kiri atas, seperti ini bernilai negatif. M-nya kurang dari 0. Ini kita hitung sekarang. M2-nya berarti Y2 dikurang Y1, 5 dikurang 2. Ini per negatif 2 dikurang 1 di sini. Negatif 2 dikurang 1. Sama dengan 5 dikurang 2 di sini 3 per negatif 2 dikurang 1 negatif 3. Ini sama dengan 3 per negatif 3 sama dengan negatif 1. Di sini nilai gradiennya negatif, sudah tepat. Jadi anak-anak ingat, kanan atas positif, kiri atas negatif. Ibu lanjutkan anak-anak, untuk yang C, jika garis sejajar sumbu X gradiennya 0. Ini M-nya sama dengan 0 anak-anak. Nih, sekarang ibu jelaskan dulu. Di sini kita tentukan gradiennya. Y2-nya adalah 3 dikurang 3, berarti Y2 dikurang Y1, 3 dikurang 3 per X2 dikurang X1, 1 dikurang 0, 1 dikurang 0, sama dengan 3 dikurang 3 sama dengan 0, per 1 dikurang 0 sama dengan 1, ini sama dengan 0, jadi gradiennya bernilai 0. Anak-anak harus ingat kalau suatu garis ini mendatar atau sejajar sumbu X, maka gradiennya adalah 0. Ibu lanjutkan untuk yang D anak-anak. Jika garis sejajar sumbu Y tegak seperti ini, vertikal seperti ini, garis tersebut tidak memiliki gradien atau gradien garis tidak terdefinisi di sini. Ini kita buktikan anak-anak, di sini M-nya. Ini delta Y per delta X. Atau Y2 dikurang Y1, 4 dikurang 1. Y-nya Y2 kurang 1, 4 dikurang 1. Per 2 dikurang 2.
2 dikurang 2 sama dengan 4 dikurang 1, 3 per 0. 3 per 0 ini tidak terdefinisi. Karena pembaginya di sini, nilai penyebutnya adalah 0. Tidak terdefinisi. Semoga anak-anak paham ini apa yang sudah Ibu jelaskan. Ibu sudah selesai membahas. Semoga ini bisa bermanfaat, membantu anak-anak dalam belajar. Terima kasih.